Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila ruhi sayyidina al-muhajir al-Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina Ustaz al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Summa ila ruhi Syekh Abdul Rahman As-Saqaf wa ila ruhi Syekh Abu Bakar As-Sabran wa ila ruhi Syekh Abdullah Al-Idris Al-Akbar wa ila ruhi Syekh Abu Bakar bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idris Al-Adani wa ila ruhi Syekh Abu Bakar bin Salim wa ila ruhi Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa ila ruhi bin Dawati wa Irsal wa Sulaiman bin Bilal Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad summa ila ruhi Al-Habib Ali bin Abdul Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas sahib al-Qirtas wa ila ruhi Sayyidina Al-Habib Sayyid bin Salim al-Attas wa ila Sayyidina Al-Habib Hamid bin Ali bin Al-Attas wa ila Sayyidina Mustafa bin Abdul Al-Ba'ad summa ila ruhi awliyaina khususan ila ruhi Sayyidina Syekh khususan ila ruhi Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi Sultan al-Awliya Syekh Al-Hasan al-Sajili wa Syekh Al-Abbas al-Mursi wa Syekh Al-Ata'ila Sakandari wa Syekh Ibn Ubad An-Nafari wa ila ruhi Syekh Zaruk wa ila ruhi Syekh Ibn Ajibah wa ila ruhi Syekh Sya'rani wa ila ruhi Syekh Al-Bushairi wa ila ruhi Syekh Sarraj summa ila ruhi Sultan Al-Arifin Syekh Yazid Al-Bistami wa ila ruhi Sultan Al-Ashikin Syekh Ahmad Ar-Rifai wa ila ruhi Sayyidina Syekh Junaid Al-Baghdadi wa ila Syekh Mushir As-Saqati wa ila ruhi Syekh Abu Bakar As-Siddiq summa ila ruhi masyayikhina wa masyayikhina khususan Syekh Hadratus Syekh Masyayikh wa ila ruhi Hadratus Syekh Mustaqim Husain Abdul Jalal Mustaqim summa ila ruhi Sayyidina Syekh Asnawi Al-Bantani Sayyidina Muhammad Al-Bantani wa ila Syekh Abdul Muhib Al-Banyan wa ila ruhi Syekh Bidayatullah wa ila Syekh wa ila ruhi Syekh Dibiyati wa ila ruhi Syekh Al-Walid Abu Yasin Muhammad bin Al-Walid Al-Hasan wa ila ruhi Al-Walid bin Muhammad Syekh Al-Hasan Syafi bin Hajari Hamzah bin Hajari Syekh Syekh bin Haji Mahbub wa ila Khairus bin Haji Haji Harun bin Haji summa ila ruhi walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in anna Allah yataghashshakum birahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa tariqan ila al-haqq wa hadiyan ila al-jannah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita At-Tanwir fi Sifati Tadbir yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada pertemuan yang terakhir Sabtu lalu, kita memahami perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang ditunjukkan dengan syughlul abi wal ummi, sibuknya seorang ayah dan sibuknya seorang ibu, limasahilika, untuk mengurus kita dengan baik sampai kita dewasa. Sesungguhnya itu adalah bagian dari ta'rifan bil widan. Allah ingin memperkenalkan kepada kita rasa cinta.
Allah ingin memperkenalkan kepada kita dirinya sebagai Al-Wadud, yang maha mencintai, di mana Allah menggerakkan hati seorang ayah, Allah menggerakkan hati seorang ibu untuk melakukan apapun demi kebaikan anak-anaknya. Ayah yang sudah capek bekerja, tetapi di malam hari melihat anaknya sakit, di tengah keletihannya dia akan memperhatikan anaknya yang sakit itu. Karena rasa cinta yang ditanamkan di dalam hati orang tua, maka orang tua itu membawa anaknya ke dokter. Anaknya yang sakit tidak bisa berjalan, padahal orang tuanya letih, anaknya itu akan digendong. Seorang ibu pun demikian, ketika di tengah malam melihat anaknya kehausan, kelaparan, maka ibu itu akan terbangun dan kemudian terpanggil untuk menyusui anak itu. Ini adalah ta'rifan bil widan. Tidak lain Allah ingin memperkenalkan rasa cinta, dan Allah ingin memperlihatkan, memperkenalkan dirinya sebagai Al-Wadud. Bahkan pengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya ketika anaknya itu masih kecil, tetapi ketika anaknya sudah akil balik, Allah masih menumbuhkan rasa cinta di hati orang tuanya untuk memberikan makan, untuk membiayai sekolah, untuk membiayai hidup dan menyenangkan hati anaknya. Anaknya pulang sekolah, ibunya sudah menyiapkan makanan. Ya. Anaknya mengadu kepada orang tuanya, ya pengen punya sepeda. Ayahnya rela menabung, menyisihkan uangnya untuk membelikan anaknya itu sepeda. Sampai usia dewasa, betapa panjang perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditampilkan fi madhahiril abai wal ummahat, yang ditampilkan, yang diperlihatkan melalui kasih sayang ayah dan ibunya. Ketika sudah waktunya menikah, ayahnya masih mengurus anak itu. Kalau anaknya tidak punya biaya, orang tuanya membiayai anak itu untuk menikah. Setelah menikah pun demikian, melihat anaknya tidak punya rumah, ayahnya yang punya tanah merelakan tanahnya untuk diberikan kepada anaknya membangun rumah. Ayahnya masih punya uang, masih punya tabungan, direlakan tabungan itu untuk membangun rumah anaknya. Betapa besarnya kasih sayang orang tua. Apakah itu murni karena kasih sayang orang tua? Bukan, tetapi itu adalah pada hakikatnya kasih sayang dan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana perhatian dan kasih sayang Allah menumbuhkan rasa cinta di dalam hati orang tua kita. Orang anaknya tidak punya usaha, orang tua rela membukakan toko, orang tua rela memberikan modal, dan seterusnya. Apalagi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu dipertanyakan, yang perlu diragukan. Sejak kita di dalam alam rahim, kemudian kita terlahir, kemudian kita kecil, kemudian kita dewasa, Allah masih menunjukkan rasa kasih sayangnya yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Sampai anak itu dewasa, bisa bekerja, bisa mencari nafkah, Allah masih limpahkan karunia-Nya yang luar biasa. Sampai kemudian anak itu memiliki anak kembali, Allah tumbuhkan rasa cinta di dalam hati anak itu untuk mencintai anak-anaknya. Ketika orang tuanya sudah tua, sudah syuyukh, sudah lemah, tidak bisa berjalan, tidak bisa ke kamar mandi, sulit kemana-mana,
Allah menumbuhkan rasa cinta di dalam hati anak kita untuk mengurus kita. Kita sudah lemah, tidak bisa mencari nafkah. Kita sudah lemah, tidak bisa mencari rezeki. Sekarang Allah tumbuhkan rasa cinta di dalam hati anak kita. Bayangin, anak kita ngasih makan kita, anak kita merawat kita, memapah kita ke kamar mandi, membersihkan kita dari kotoran najis yang ada di tubuh kita ketika kita sudah tidak sanggup. Itu rasa cinta di dalam hati orang-orang yang ada di sekitar kita, yang pada hakikatnya itu adalah ta'rifan bil widad. Allah ingin menunjukkan dirinya sebagai Al-Wadud. Ketika kita meninggal, Allah masih menumbuhkan rasa cinta itu di dalam hati anak-anak dan saudara kita, sehingga mereka menangisi kepergian kita. Allah menggerakkan hati ketua RT untuk mengurus jenazah kita. Allah menggerakkan hati tetangga kita untuk meluruskan jasad kita. Allah menarik dan menumbuhkan rasa cinta di dalam hati orang yang memandikan kita, membersihkan kotoran-kotoran di dalam tubuh kita. Allah menggerakkan hati seorang ustaz untuk menyolatkan kita, untuk mentalkin kita. Allah menggerakkan hati orang-orang untuk membawa jenazah kita ke pemakaman. Apakah kita masih mau bertanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengurus kita? Apakah kita masih mau meragukan apakah Allah tidak peduli terhadap kita hanya karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Kita ingin rumah 2, tidak dikabulkan oleh Allah. Kita ingin punya sepeda motor, tidak dikabulkan oleh Allah. Kita ingin punya mobil, tidak dikabulkan oleh Allah. Apakah itu karena Allah tidak sayang? Bukan. Karena kalau kita punya mobil, kalau kita punya motor, kalau kita punya harta berlebih, kekayaan-kekayaan itu berpotensi untuk membuat kita jauh dari rasa syukur kepada Allah, untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ingin kita menjauh dari Allah, maka Allah tidak kabulkan keinginan kita itu. Itu adalah ta'rifan bil widad. Lagi-lagi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Kalau Allah tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita, begitu kita masih bayi, tapi orang tua kita tidak tergerak untuk memberikan makan kepada kita, maka kita yang masih bayi itu barangkali ditakdirkan oleh Allah yang masih merah itu untuk bergerak ke dapur masak Indomie. Kenapa? Karena Allah tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita, begitu kita lahir sudah kena taklif, sudah kena kewajiban syar'i, maka kita yang masih bayi itu karena sudah kena kewajiban syar'i, begitu azan maghrib kita ke kamar mandi berwudu, kemudian kita ke masjid penuh dengan bayi-bayi yang masih kecil itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ta'rifan bil widad, kita diperkenalkan dulu setelah mulai 5 tahun, 7 tahun. Oh, ini yang namanya agama Islam. Oh, ini yang namanya berwudu. Oh, ini yang namanya sholat. Oh, ini yang namanya mengaji. Sehingga ketika fisik kita sudah mulai sempurna, tubuh kita sudah mulai kuat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala baru mewajibkan kita untuk taklif, melaksanakan perintah Allah. Begitupun kita ketika meninggal, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak letakkan rasa kasih sayang di dalam hati tetangga kita, di dalam hati saudara-saudara kita, barangkali jenazah kita akan membusuk, barangkali jenazah kita itu tidak ada yang mengurus, sehingga kemudian kita menjadi bangkai yang tidak terurus. Apakah kemudian kita harus bergerak ke dalam kubur sendiri? Begitu sudah waktunya kita mau mendekati azab, kita bergerak ke dalam kubur, kemudian kita diam di situ.
Tidak, karena Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Setelah mati, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Di dalam kubur Allah masih memperhatikan kita. Bahkan anak-anak kita masih bisa mendoakan kita agar kita, jika dalam kematian kita dipenuhi dosa, istighfar anak-anak kita bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Begitupun di yaumul mahsyar, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melindungi kita dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah gerakkan hati nurani Rasulullah untuk memperhatikan setiap pengikutnya. Allah gerakkan hati setiap para sultanul aulia, kekasih-kekasih Allah, para pendiri thariqah, para pembimbing ruhani, untuk mencari para murid-muridnya agar mereka terselamatkan di yaumil mahsyar, agar mereka terselamatkan di sirat, agar mereka bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun pada akhirnya Allah akan masukkan setiap hambanya itu ke dalam surganya. Maka apakah kita masih meragukan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih bertanya-tanya, apakah Allah adil kepada kita? Apakah Allah sayang kepada kita? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak kita di alam rahim sampai kita di padang mahsyar, Allah tidak melepaskan perhatiannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Surah Al-Qamar ayat 54 dan 55. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang pasrah terhadap tadbir Allah, orang-orang yang berhusnuzon terhadap tadbir Allah, yang tidak menggugat perhatian dan pengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka tempatnya itu adalah fi jannatin, di taman-taman, wa naharin, dan di sungai-sungai. Artinya di tempat yang indah, di tempat yang sejuk, di tempat yang sangat nyaman, fi maq'adi sidqin, di tempat yang disenangi oleh ruhani kita, inda malikin muqtadir, di sisi penguasa, di sisi raja, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha menentukan takdir. Fali ayyi ihsanihi tashkur, maka kebaikan mana lagi yang tak mau engkau syukuri? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengenalkan ta'rifan bil widan. Kebaikan Allah, ihsan Allah, yang mana lagi yang tidak kita syukuri? Au ayyi alaihi wa ayyadihi tadhkur, atau karunia mana lagi, perhatian mana lagi, pengurusan mana lagi yang tidak kita ingat, yang tidak mau kita syukuri dan kita tidak ingat. Jadi harus diingat dan disyukuri sebagai karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah melanjutkan, wasma qaulahu subhanahu wa ta'ala, maka dengarkan, perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah, nikmat apapun yang ada padamu, faminallah, sesungguhnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan orang tua mengurus kita, kebaikan guru-guru menyayangi kita, sesungguhnya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah orang tua kita mengajarkan pendidikan dasar terhadap kita, Allah memperkenalkan kita guru-guru. Ada guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita, ada guru yang mengajarkan ilmu ruhani kepada kita. Nikmat mana lagi yang tidak kita syukuri jika ada guru-guru yang mengarahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'lamu annaka lam takhruj wa lan takhruja an ihsanihi,
ketahuilah sampai kapanpun dan dimanapun engkau tidak akan keluar, tidak akan dan tidak pernah keluar min an ihsanihi dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, walayyaduaka wujuda fadlihi wamtinani, kau tidak pernah bisa terlepas dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlepas dari diri kita. Bahkan bala, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu fadlun wamtinanun, itu juga anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakit misalnya, itu adalah sebagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita untuk mensyukuri rasa sehat. Ketika kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bagi kita untuk bersabar. Betapa pahala orang-orang yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terukur. Ketika kita mendapatkan satu bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang masih mampu untuk kita hadapi, sesuatu yang masih mampu untuk kita jalani, dan itu adalah takdir yang terberat tetapi yang terlembut, yang masih sanggup untuk kita jalani. Allah tidak akan memberikan ujian yang kita tidak sanggup untuk jalani. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, itu adalah takdir terlembut. Kita mendapatkan musibah kematian dari orang yang kita cintai, sesungguhnya itu adalah takdir terlembut yang Allah ingin berikan kepada kita, kepada orang itu dengan kematian. Barangkali kalau dia tidak mati saat itu, beberapa waktu ke depan dia akan terjebak dengan maksiat dan akan su'ul khotimah. Tetapi Allah takdirkan orang itu untuk menjalani, mendapatkan takdir kematian, karena itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in aradta al-bayan fi tanakulati atwarika fasma' ma qalahu Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau ingin mengetahui penjelasan di dalam perpindahan, di dalam perjalanan fase-fase kehidupanmu, maka dengarkanlah, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia itu min sulalatin, dari saripati, min tinin, dari tanah. Allah ciptakan wujud lahir kita, wujud fisik kita itu dari saripati tanah. Ya. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saripati tanah itu menjadi benih, menjadi nutfah fi qararim makin, yang Allah tempatkan di dalam rahim, di dalam rahim. Summa khalaqna nutfata 'alaqah, kemudian nutfah itu Allah jadikan segumpal darah. Allah jadikan darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, kemudian Allah jadikan segumpal darah itu daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, kemudian Allah jadikan dari segumpal daging itu 'idhaman, tulang belulang. Fakasawnal 'idhama lahman, kemudian Allah bungkus tulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan, kemudian kami jadikan makhluk, kami jadikan kehidupan dengan meniupkan ruh. Khalqan akhar, ya, menjadi makhluk yang lain. Fatabarakallahu, maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun, kemudian setelah itu Allah jadikan kita itu sebagai mayit, sebagai orang-orang yang mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun, kemudian setelah itu Allah jadikan kita
sebagai makhluk yang dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Jadi, ini adalah fase-fase kehidupan atwarika, perpindahan fase-fase kehidupan kita dari alam ruh, dari alam rahim sampai dengan kehidupan dunia, sampai kemudian menjadi mayit, sampai kemudian hidup di alam barzakh, sampai kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkan ayat-ayat ini untuk memahami tadbir Allah Subhanahu wa taala. Tabdulaka biwariqika, maka jelaslah bagimu liputan cahaya, wa tabsutulaka syawariqiha, dan limpahan-limpahan sinar Allah Subhanahu wa taala, cahaya, liputan cahaya dan bentangan sinar-sinar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sesungguhnya wa fi dzalika ma yulzimuka ayyuhal abdu al istislama ilai, maka hendaklah lazim wajib bagimu setiap hamba, wahai hamba, al istislam, untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkula alai, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yadarruka ila dzalika, dan melarang kepadamu isqatut tadbir, ya, kepadamu untuk, ya, hendaklah engkau kemudian setelah itu tidak ikut mengatur apa yang telah diatur Allah Subhanahu wa taala, wa adami munaza'atil maqadir, dan engkau tidak ikut mencabut takdir-takdir Allah, menentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwafiq. Ini adalah, ya, pesan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita tentang ta'rifan bil widan. Seharusnya kita memandang liputan cahaya Allah, seharusnya kita memandang bentangan sinar-sinar kasih sayang Allah, di mana semua itu seharusnya menumbuhkan rasa pasrah diri kita kepada Allah dan tawakal diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut mengatur pengaturan Allah, tidak ikut terhadap menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Abbad An-Nafari mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha wallahu yarzuquha wa iyyakum, dalam surah Al-Ankabut ayat 60. Dan berapa banyak binatang, dan ada di antara binatang-binatang yang tidak mampu untuk mencari rizki, tidak mampu untuk mencari makan sendiri, wallahu yarzuquha, dan Allah lah yang memberikan rizki kepada binatang itu, wa iyyakum, dan kepada kalian semua. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah mengatur hidup kita itu sedemikian istimewa. Jadi kita itu jangan fokus berlebihan terhadap rezeki. Nah, satu ketika mengenai ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi seorang istrinya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sempit rezeki. Lalu Rasulullah mengundang para sahabat untuk walimah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak walimah, untuk tidak tasyakur, karena kita berada dalam kesempitan. Rasulullah mengundang para sahabat, tetapi karena keterbatasan rezeki Rasulullah memasak tepung gandum, bubur yang kemudian airnya sangat banyak dan encer, sehingga saat itu menjadi omongan para sahabat. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup sederhana, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup dengan keterbatasan. Kalau Rasulullah mau, Gunung Uhud itu bisa dirubah menjadi emas,
Tetapi Rasulullah tidak menghendaki demikian. Rasulullah bercerita kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, malaikat Jibril pernah datang kepadaku dan bercerita tentang Nabi Sulaiman." Para sahabat bertanya, "Cerita apa ya Rasulullah?" Satu ketika Nabi Sulaiman melihat ada seekor semut yang sedang berjalan menuju tepi pantai. Tidak lama setelah itu datang seekor katak. Katak itu lalu membawa semut itu di punggungnya untuk masuk ke dalam lautan. Lalu tidak lama setelah itu katak itu kembali membawa semut itu ke pinggir pantai. Dan kemudian semut itu kembali ke daratan. Lalu Nabi Sulaiman yang dikenal bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan semut, bertanya kepada semut, "Mut, dari mana ente?" Kata semut, "Saya dari tengah laut." "Kenapa engkau ke dasar dan ke tengah laut?" "Karena aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap pagi dan setiap sore untuk mengantarkan makanan." Kemana? Ke dasar laut, ke seekor ulat yang hidup di tengah bebatuan, yang tidak bisa mencari nafkah, yang tidak bisa mencari makan. Jadi ada di antara makhluk-makhluk Allah yang tidak mampu mencari makan, itu pun diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kemampuan fisik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa iya dia tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini? Lalu yang membuat kita itu kufur nikmat, yang membuat kita itu ikut campur terhadap takdir Allah itu apa? Yang membuat kita ikut campur terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena tamak. Karena kita itu mengharapkan, berangan-angan atas rizki yang lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah atur kita, kamu kemampuan makannya itu 1 piring sekali makan. Kalau cekong 3 piring sekali makan. Kamu kemampuan makannya itu kayak Habibie, gak doyan kambing, gak doyan daging, murah meriah ikan asin. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Fattah makannya kambing mulu. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pak Detono makannya ikan mulu. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pekerjaannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan fisiknya sekian, tidak punya kemampuan fisik yang berlebih, dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajar jadi guru. Kemampuan intelektualnya lemah, tetapi kemampuan fisiknya lebih, dikasih kesempatan bekerja yang fisik, angkut-angkut barang, logistik. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu-pintu rezeki kita. Kemampuan fisiknya terbatas, tetapi tekun, tetapi rajin. Allah kasih kesempatan dia untuk bekerja sebagai karyawan di kantor. Tekun, sabar, berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan komputer, berhadapan dengan data. Kemampuan mampu berbicara dengan orang, kemampuan mempengaruhi orang lain, jadi pedagang, supaya begitu menawarkan barang orang tertarik. Kalau tidak punya kemampuan dagang, kita menawarkan barang itu tidak ada insting untuk membuat orang tertarik. Yo Pak De, mengkonon. Nah, itu. Jadi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sedemikian lembut. Ya. Lalu
yang membuat kita itu tidak bersyukur, membuat kita itu tidak pasrah terhadap takdir Allah, karena kita menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang Allah perhatikan kepada kita. Perhatian Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sudah berlebih untuk diri kita. Kelemahan kita itu adalah menatap, memandang perhatian Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kita pandang, oh teman saya tokonya nambah, oh teman saya naik jabatan, oh tetangga saya punya mobil, sehingga kemudian kita tidak tumbuh rasa syukur di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita terus pasrah terhadap takdir Allah, agar kita tawakal terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, adalah mensyukuri, bertafakkur, introspeksi di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini ada karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang harus kita perhatikan, yang harus kita syukuri. Nah, kelemahan kita, kata Ibnu Athaillah, itu adalah kita itu bersungguh-sungguh, bertotal ria di dalam mengejar apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah dijamin. Makanan kita, minuman kita, rumah kita, pekerjaan kita itu sudah dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngoyo di situ. Tetapi ngoyoklah fima tuliba minka. Ngoyoklah terhadap apa yang dituntut oleh Allah kepadamu. Nah, apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita? Pengabdian, ibadah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalik. Untuk ibadah kita santai-santai, sholat seperlunya, zikir seperlunya, baca Quran seperlunya, berbuat baik kepada orang seperlunya. Tetapi untuk sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah, untuk sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kita kejar mati-matian. Kerja sampai malam, sampai lupa ibadah, kerja buru-buru sholatnya, kerja membuat kita ini lalai di dalam membaca Al-Quran dan berzikir, kerja menyebabkan kita lalai datang ke majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Ini adalah sesuatu yang salah kaprah. Ya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abdi, ati'ni." Hei hambaku, taatlah kepadaku, fima amartuka, terhadap apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan di akhir ayat diskusi ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala tuallimuni bima yuslihuka, jangan mengajarkan aku untuk melakukan apa yang baik untukmu. Ya, ini kesalahan hamba. Perintah Allah, ati'ni, taatlah kepadaku, fima amartuka, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah itu kerjakan. Suruh ibadah, suruh sholat, suruh sedekah, suruh zikir, suruh bersyukur, itu kerjakan. Fala tu'allimuni, jangan kau mengajarkan aku, bima yuslihuka, untuk sesuatu yang baik untuk dirimu. Jangan ngajarin Allah Subhanahu wa taala itu dengan doa-doa, dengan harapan yang mengatur Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus kita. Ya Allah, aku ingin diberikan kesehatan yang panjang, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berlimpah, toko saya nambah, saya naik jabatan, anak-anak saya begini. Kita mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fokus saja dengan ibadahmu sesuai apa yang aku perintahkan. Bahasa Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras. Wala tu'allimuni, jangan ajarkan aku. Allah tuh nggak perlu kita ajarin. Ya Allah, saya tuh pengen ini. Ya Allah, saya tuh mau ini.
Ya Allah, saya tuh pengen begini. Itu nggak perlu diajarin. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, husni ibadatik, ya Allah, jadikanlah aku itu bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini istiqomah di jalan Allah, istiqomah di dalam taat, istiqomah di dalam kebaikan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya. Wala tu'allimuni, dan jangan ajarkan Allah Subhanahu wa taala bima yuslihuka, untuk hal-hal demi kebaikanmu. Itu sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta enggak waktu dilahirkan itu supaya diberikan susu oleh ibu kita? Dah minta, tapi Allah sudah ngatur itu. Kita minta nggak orang tua kita ngasih makan kita? Nggak minta, orang tua kita ngasih itu. Kita minta nggak untuk sekolah? Bahkan kita malas sekolah, orang tua kita maksa-maksa kita untuk sekolah. Itu karena apa? Allah tidak perlu diajari bagaimana untuk melakukan kebaikan kepada kita. Bagaimana untuk melakukan kebaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu diajari oleh kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, wal ajalul maktub, ajal itu sudah dicatat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. War rizqul maksum, dan rezeki itu sudah dibagikan sesuai dengan kadarnya masing-masing, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ya. Wala yas'auna fima la yudriku, maka janganlah mereka itu bersungguh-sungguh berusaha untuk sesuatu yang tidak bisa mereka dapati. Wasa'yu al-mashkur, maka berusahalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan al-ajalul maktub. Ajal itu sudah ditentukan. Mau doa panjangkan umur, ajal itu sudah ditentukan. Wa rizqul maksum, rezeki itu sudah ditentukan. Mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rezeki kita semana. Ya tetap segitu juga. Jadi fokuslah, berusahalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah itu bisa memberikan rezeki kepada kita meskipun kita tidak ikhtiar. Kalau Allah berkehendak, kita itu bisa makan, bisa minum, bisa melakukan apapun, bisa memiliki apapun tanpa ikhtiar. Bisa. Ada contohnya, ada. Ya. Siti Maryam, min aina, ini dari mana makanan yang kau dapat ini? Min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Syekh Abdurrahman As-Saqqaf, digelar As-Saqqaf atap. Itu di atap rumahnya itu berdatangan makanan-makanan yang diinginkan. Tidak berusaha. Kalau Allah berkehendak, ini sebagai contoh kepada kita. Kalau Allah berkehendak tanpa ikhtiar, seorang manusia itu bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan minuman, bisa mendapatkan rizki. Sebagaimana Siti Maryam, sebagaimana dalam manakib para habaib, diantaranya Syekh Abdurrahman As-Saqqaf, yang bisa makan, yang makanan itu datang ke rumahnya sendiri. Dari mana itu? Min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh putus asa itu ya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ikhtiar kepada kita? Melalui ikhtiar itu Allah ingin mengajarkan syukur kepada kita, ingin mengajarkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau kamu tidak cari, kau tidak bisa makan. Siapa yang menggerakkanmu untuk mencari? Siapa yang menggerakkanmu untuk memberikan apa yang kau cari? Itu Allah. Sehingga kita ikhtiar, ya Allah, kalau bukan tanpa pemberianmu, aku ini tidak bisa mencari. Kalau kau tidak kuatkan fisik dan jasadku, aku ini tidak bisa ikhtiar.
betapa tidak berdayanya aku. Lalu yang kedua, setelah kita dapatkan ikhtiar itu karena kita capek, karena kita lelah, sehingga kemudian tumbuh rasa syukur, ya Allah, kalau bukan karena karuniamu, aku berikhtiar tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ikhtiar itu adalah yang pertama. Allah ingin mengajarkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat ikhtiar, Allah ingin mengajarkan kita itu menjadi manusia yang pandai bersyukur. Jangan dibalik. Ikhtiar itu untuk membuat kita merasa diri kita kuat dan hebat. Nih, lihat saya. Karena saya ini rajin bekerja, karena saya ini giat berdagang. Lihat pencapaian saya. Toko saya sekarang sudah 3, mau nambah 4. Lihat karir saya, sekarang sudah bisa begini. Nah, ini namanya orang yang tidak bisa memandang ikhtiar itu sebagai ketidakberdayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dibalik ikhtiar itu untuk menunjukkan kehebatannya. Lihat, tuh teman saya masih miskin karena dia itu malas. Lihat, saya sekarang sudah sukses karena kerajinan saya. Nah, pada hakikatnya kerajinan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menggerakkan kita untuk rajin, kita tidak bisa ikhtiar. Maka bersyukurlah, ya Allah, aku bersyukur diberikan rasa rajin, diberikan kemampuan untuk rajin, sehingga aku hari ini memiliki banyak rezeki. Nah, ketika mendapatkan rizki itu, maka dia bersyukur, ya Allah, rizkimu ini sesungguhnya adalah karuniamu yang setiap saat harus aku syukuri. Jangan dibalik kita aku. Duh, masih kurang kayaknya yang saya dapat, jadi kufur nikmat. Hati-hati, ikhtiar dan pencapaian itu bisa menjadi positif bagi kita ketika kita sadar ikhtiar itu untuk menunjukkan ketidakberdayaan kita. Ketika pencapaian rizki yang kita dapat itu menumbuhkan rasa syukur di hati kita, maka kita sudah benar. Tapi kalau ikhtiar menunjukkan pengakuan kita, itu salah. Kalau ikhtiar menunjukkan kita menjadi kufur nikmat, saya sudah ikhtiar mati-matian, kok dapatnya cuma segini. Jadi hati-hati saudara-saudara, kalau Allah berkehendak, sebagaimana ayat Al-Quran, bisa setiap diri kita ini makan minum tanpa mencari. Tapi Allah mengajarkan kita ikhtiar supaya kita ini sadar diri kita tidak mampu. Allah mengajarkan ikhtiar dan mendapatkan rizki supaya kita bersyukur atas rizki Allah, bukan malah kufur nikmat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah perenungan dari ta'rifan bil widad. Allah mengajarkan dan mengenalkan cinta kasih kepada kita, dan Allah ingin memperkenalkan Al-Wadud. Ibnu Athaillah menjelaskan panjang lebar tentang ta'rifan bil widad ini, supaya kita ini ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat Al-Wadudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wadud ini sifat jamaliyah Allah, sifat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika melihat pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita lahir sampai hari ini, hendaklah menumbuhkan kekaguman kepada Allah, hendaklah menumbuhkan pujian kepada Allah, hendaklah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sabil masani, an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyalina wa abdanina wa anfusina min kulli mihnatin wa musin wa dhair, innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma
Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na